سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, lebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas kita di muka bumi ini. Dan yang lebih penting adalah aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu aktivitas ibadah yang kami lakukan di Rumah Quran As-Sunnah ini yaitu mengadakan kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan Al-Quran. Sehingga itu merupakan bagian dari tujuan kami mendirikan Rumah Quran As-Sunnah. Sahabat Rumah Quran As-Sunnah dimanapun berada, kami sampaikan bahwa Rumah Quran As-Sunnah yang kami dirikan ini berawal ketika kami melakukan kunjungan ke beberapa teman, keluarga, sahabat, dan berbincang-bincang tentang kondisi umat Islam secara umum sekarang ini, yaitu rasa cinta mereka kepada Al-Quran sebagai kitab suci kita. Dari situ kami mengambil kesimpulan bahwa ternyata banyak di antara kita yang sudah lupa dengan huruf-huruf Al-Quran. Banyak di antara saudara-saudara kita yang agak tersendat-sendat dalam membaca Al-Quran. Padahal mereka ternyata pengen juga lancar. Mereka pengen juga pintar di dalam membaca Al-Quran. Sehingga inilah yang membuat kami termotivasi untuk mendirikan Rumah Quran As-Sunnah. Sahabat RQA dimanapun berada, awal berdirinya Rumah Quran ini adalah dengan kami mengajarkan beberapa anak-anak, sekitar 5 atau 6 orang kami ajarkan di rumah. Dan alhamdulillah dari situ mereka mengajak teman-temannya sehingga berkumpullah puluhan orang. Sehingga kami membuat atau mengadakan kegiatan belajar di luar ruangan. Dan dari situlah kegiatan-kegiatan yang kami lakukan mengajar anak-anak di luar ruangan disaksikan dan dilihat oleh masyarakat secara umum yang lewat di tempat kami. Sehingga mereka membawa anak-anaknya untuk belajar mengaji di tempat kami. Walaupun pada saat itu masih menggunakan ruangan terbuka, tidak ada atap dan lain sebagainya. Sehingga karena kalau dilihat anak-anak semakin ramai, muncullah usulan ide-ide dari para teman, sahabat, keluarga, termasuk orang tua, santri, untuk membuatkan rumah khusus untuk ditempati mengaji. Dan alhamdulillah kita sudah membuatnya dengan bantuan beberapa teman. Dari situ berkembang terus anak-anak yang ingin mengaji bersama kami, sehingga tempatnya pun tidak cukup.
dan yang menjadi pemikiran kami adalah lokasi yang kami tempati adalah masih punya orang. Dari situ berkeinginan untuk membebaskan lahan tersebut, dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah, berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala dan kerjasama dengan sahabat-sahabat, keluarga, teman-teman, bisa kita membebaskan lahan tersebut. Ya, walaupun tempatnya berbeda dengan tempat yang pertama, sehingga rumah Quran yang kita bangun pertama itu kita pindah ke lokasi yang sudah kita beli. Sahabat Rumah Quran As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita bisa menyaksikan inilah lokasi yang kita bebaskan. Kita beli dari patungan beberapa orang. Dari sini sahabat bisa melihat di belakang ada musola yang juga sudah kita dirikan. Ya, walaupun ukurannya 6x6, tetapi sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di lokasi kita ini sudah bisa mendirikan musola, tempat pusat kegiatan di sini. Baik sholat 5 waktu maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sahabat Rumah Quran As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita menampung beberapa anak-anak santri, anak-anak mengaji. Ya, kalau jumlahnya sekitar 90-an. 90-an dengan kelas yang berbeda-beda. Jadi kita kelas, pertama kelas balita. Nah, jadi di anak-anak TK kita terima juga dengan cara kita masukkan di kelas tahfiz. Jadi mereka ini diajar menghafal. Nah, belum kita ajarkan Iqra, tapi cukup menghafal baik dari ayat-ayat maupun zikir-zikir, doa-doa, dan lain-lain sebagainya. Di atasnya itu ada lagi kelas Iqra. Nah, Iqra ini kita bagi lagi 2 kelas. Baru kemudian kelas Al-Quran, yang mana mereka ini sudah bisa membaca, menyambung-nyambung huruf, walaupun masih tersendat-sendat dan masih belum terlalu lancar. Kemudian di atasnya ada lagi kelas tajwid. Nah, di sini sudah lancar membaca, tapi cara penggunaan huruf, hukum-hukumnya masih belum lancar, belum benar. Jadi di situ lebih difokuskan untuk mengajar tentang hukum-hukum tajwid. Selanjutnya di atas itu ada lagi kelas tahfiz. Di sini kita bagi 2, tahfiz putra dan tahfiz putri. Nah, sehingga mereka bisa lebih fokus untuk menghafal. Jadi itu di antara kegiatan-kegiatan yang ada di Rumah Quran ini. Jadi kita bersyukur dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah pintu-pintu pahala bagi kita semua. Pahala yang akan mengalir terus-menerus. Kita semua pahami bagaimana keutamaan ketika Al-Quran itu dibaca. Kita membantu anak-anak penghafal Al-Quran di sini, membantu mereka fasilitasi, akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang mereka baca. Bahkan itu akan berjalan terus-menerus, walaupun kita sudah meninggal, mereka sudah meninggal, tetapi sudah pernah mengajarkan ilmu yang mereka dapatkan di tempat ini. Ya, mungkin seperti itu yang kami sampaikan. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.